tidak mau, suka tidak suka, ini harus SP3. Ya, pada prinsipnya saya menghormati putusan pra-peradilan kemarin, tetapi saya tidak sependapat dengan putusan itu. Kalau kita lihat sangkaan jaksa yang membuat rektor sebagai tersangka, itu jelas, yaitu disangka melanggar pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Di samping itu ada juga pasal 12. Kalau kita berbicara pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Tidak Pernah Korupsi, itu harus jelas berapa nilai kerugiannya. Tidak bisa, oh sekian, nggak bisa. Dan untuk menentukan berapa jumlah kerugian itu harus dilaksanakan oleh audit. Dan audit ini juga bukan sembarang audit. Itu harus BPK, harus BPKP. Kalaupun digunakan audit internal dari Kejaksaan Tinggi, itu juga harus ada permintaan dari BPK. Dan satu lagi dikatakan, dalam keadaan memaksa, majelis hakim juga bisa mengaudit. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya sangkaan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah diadakan audit? Kalau kemarin jaksa bilang kami sudah mengadakan audit, oke lah. Karena hanya dalam pasal 12 yang tidak perlu audit. Sangkaan pasal 12 Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi. Kenapa? Karena itu kan pemerasan gravitasi, nggak perlu. Tetapi ini harus. Tapi namun demikian, udahlah, sudah putus putusan pra-peradilan. Nanti akan kita buktikan pada waktu perkara ini di perkara pokok. Nah, apakah pertanyaannya tentu begini, apakah mungkin nanti perkara ini bisa lanjut ke pengadilan untuk pengadilan perkara pokok? Bisa iya, bisa tidak? Tentu kalian bertanya, kenapa bisa iya, bisa tidak? Ya dong, saat ini audit belum dilaksanakan. Oke. Kalau nanti setelah putusan pra-peradilan ini audit dilaksanakan dan tidak terbukti adanya kerugian negara, mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus SP3. Surat perintah penghentian penyidikan terhadap tersangka rektor, itu harus, tidak bisa tidak. Tapi kalau ini dipaksakan dan dibawa kasus ini ke pengadilan, saya yakin seyakin-yakinnya putusan ini akan membawa rektor Profesor Antara bebas demi hukum. Demikian saya pikir tanggapan saya atas putusan kemarin. Sebetulnya kalaupun nantinya kelak keluar SP3, tidak ada yang ditampar, tidak ada yang perlu sedih, tidak ada yang perlu kehilangan muka. Kenapa? Kita tahu saat ini jaksa itu belum melakukan audit. Mereka semata-mata menggunakan bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHP. Apa itu? Jaksa mengatakan ada saksi, ada ahli, ada surat. Begitu juga pengadilan hakim. Dia mengatakan ada 3 itu. Oke, tetapi jaksa sampai detik ini belum menyertakan hasil audit yang dilakukan baik oleh BPK, BPKP maupun audit intern mereka. Nah, seandainya setelah pasca putusan pra-peradilan ini terlaksana dan diaudit dan tidak ada kerugian negara, mau tidak mau mereka harus SP3. Kalau SP3, saya rasa jaksa tidak dirugikan, ya, tidak kehilangan muka. Karena apa? Hasil itu adalah hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Kalau undang-undang sudah memerintahkan, saya rasa nggak ada yang salah, gitu loh.
Itu sama dengan kata-kata ya. Ketika saya membela seorang pembunuh, apakah saya pembunuh? Ketika saya membela seorang penipu, apakah saya seorang penipu? Begitu juga ketika saya seorang yang disangka melakukan korupsi, bukan berarti saya koruptor. Saya adalah pengacara selama 35 tahun yang terus-menerus tanpa henti menentang adanya korupsi di Indonesia. Saya paling anti itu. Mari kita sama-sama untuk menyerang ini untuk kesejahteraan Republik tercinta. Kalaulah hari ini saya membela Profesor Antara sebagai rektor Universitas Udayana, karena saya melihat sudah terjadi penzoliman terhadap dia. Belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi seolah-olah dia sudah melakukan itu. Di mana asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, ya? So, seandainya Profesor Antara sebagai rektor Udayana betul-betul terkena korupsi, saya mungkin orang pertama yang meminta agar hukuman dia lebih berat lagi. Tetapi kalau dia memang benar-benar tidak bersalah, apapun akan saya lakukan untuk menegakkan kebenaran di Republik ini. Semoga ini bisa tercapai. Justru itu, ini harus ada berita yang berimbang. Selama ini kan berita itu tidak berimbang. Seolah-olah rektor itu adalah orang yang sudah melakukan tindak pidana itu. Kita yakinkan kepada masyarakat umum bahwa berdasarkan hukum, sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah. Itu. Teman-teman BEM, ya dalam kasus ini kan ada yang pro, ada yang kontra ya. Mungkin teman-teman kita dari BEM memandangnya lain, ya toh. Sementara di luar BEM ada juga tidak sependapat dengan teman-teman dari BEM ya. Artinya ketika ada permasalahan seperti ini, mari kita serahkan kepada hukum aja. Kita taatin, kita tunggu. Apa yang menjadi keputusan itu, itulah putusannya. Jadi pro kontra itu dalam kehidupan itu biasalah. Seperti isi dunia ini kan cuma dua, Pak. Ada baik, ada jelek. Ada ganteng, ada jelek. Ada putih, ada merah, ada hitam, ada itu dua itu pasti selalu ada. Nah, sekarang begitu terjadi konflik di sini, ya mari kita menghormati hukum. Ya, agar tidak terjadi kegaduhan dalam kampus. Agar tidak jadi kegaduhan dalam kampus lah. Itu.